Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama gua Virus. Pada kesempatan kali ini gue ingin membahas tentang mengapa alasan Kristenas menggagaskan demokratia, serta apa aja sih perbedaan-perbedaan sistem-sistem yang ada antara demokrasi zaman dulu dengan demokrasi zaman sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai sesinya pada History Political episode 3 setelah yang satu ini. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang bagaimana sih sistem demokratia pada zaman dulu gitu, dan alasannya mengapa kalau si Kristenas ini mengambil sistem yang bernama demokratia ini. Nah, menurut Paul Cartledge, seorang sejarawan asal Britania Raya dan juga seorang profesor yang berada di University of Cambridge, dilansir pada History, dia mengatakan bahwa tidak ada alasan sebenarnya mengapa Kristenas mengambil sistem demokrasi ini, teman-teman. Namun, menurut beberapa ahli sejarawan serta para profesor-profesor lainnya yang menyelidiki tentang sistem demokrasi ini, mereka sepakat bahwa mengatakan Kristenas ini dia melihat bahwasannya di Athena ini daerah tersebut gitu, yang dimana dipimpin dengan sistem monarki absolut, merasa bahwa hal tersebut tidak bagus gitu, apalagi dengan ketidakpuasan rakyat kan, yang seperti kita kemarin bilang. Nah, namun teman-teman, sistem pemerintahan demokratia yang lama dengan yang modern atau pada zaman baru ini yang disebut demokrasi itu memiliki beberapa perbedaan, teman-teman. Yaitu dimulai dari cara pelantikannya, sistem tataan konstitusinya dalam pelantikan yang ada pada zaman demokrasi yang lama atau dari zaman Yunani kuno. Kita mulai dari cara pelantikannya dulu nih. Kalau dari cara pelantikan, biasanya kalau pada zaman demokrasi yang sekarang itu biasanya kan menggunakan diambil dari berdasarkan perkelompok gitu, ataupun suatu organisasi yang biasanya kita sebut mungkin sebagai partai kalau pada zaman sekarang. Nah, kalau di zaman Yunani kuno, semua orang berhak buat ikut, semua orang boleh menyuarakan suaranya gitu. Yang dimana ini tuh menyambung dengan suatu asas yang bernama Houboulomainos. Namun tujuan asas Houboulomainos ini digunakan sebagai supremasi gitu, supremasi dalam kemasyarakatan yang berada pada Yunani kuno, karena semua warga itu boleh ikut andil, mau itu dari kalangan kelas bawah, mau itu dari kalangan aristokrat, maupun itu kalangan dari bangsawan sekalipun gitu, teman-teman. Makanya adanya asas Houboulomainos ini sebenarnya sangat penting gitu untuk salah satu memajukan sistem demokrasi yang berada pada Yunani kuno ini. Nah, yang kedua itu perbedaan antara zaman Romawi kuno dan zaman modern pada pemerintahan demokrasi itu adalah pada lembaga pemerintahannya. Jika lembaga pemerintahan pada zaman demokrasi modern itu menjadi suatu yang bernama trias politika, itu di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif gitu kan. Nah, kalau pada zaman Yunani kuno itu dibagi menjadi 3 juga, tetapi ini formatnya beda, yaitu bernama Ecclesia, Boule, dan Dikasteria. Nah, Ecclesia ini tuh sebenarnya mirip kalau di trias politika itu sebagai lembaga legislatif gitu, atau lembaga yang membuat. Nah, warga Athena gitu ikut berpartisipasi dalam acara yang setiap sebulan sekali dalam beberapa pertemuan itu diadakan, bahwa kita tuh bisa menunjukkan aspirasi kita dengan membuat undang-undang. Nah, itu mirip kayak DPR kan, DPR, MPR, DPD, dan yang lain-lainnya kalau pada zaman demokrasi yang sekarang. Nah, yang kedua ini bola, teman-teman. Bola ini apa sih? Nah, kalau bola ini tuh mirip kalau di lembaga pemerintahan demokrasi yang modern itu seperti lembaga eksekutif, yang dimana peran bola di sini tuh sebagai penyortir dari hasil-hasil yang ada pada Ecclesia.
Nah, bole ini biasanya berjumlah 500 orang gitu. Dan yang terakhir itu adalah dikasteria. Dikasteria ini mirip seperti lembaga yudikatif pada zaman demokrasi modern. Tetapi apa sih bedanya gitu? Nah, bedanya itu jika lembaga yudikatif menjalankan peraturan yang ada dengan menganalisa atau menganalisis undang-undang yang telah ada. Kalau dikasteria ini menjalankan undang-undang yang ada itu dengan cara melakukan dengan sebuah voting gitu. Contoh, misal ada suatu warga yang bersalah karena mencuri, nah itu akan dilakukan atau ditentukan melalui sebuah voting gitu. Jika voting tersebut lebih banyak, maka itu hasil yang akan keluar gitu, entah dalam bentuk orang tersebut bersalah ataupun tidak. Sekian itu aja dulu dari gue untuk minggu ini. Minggu depan gue akan membahas tentang asas Hobolomenos dan tokoh yang menentang bahwa adanya demokrasi pada zaman Yunani kuno gitu. Sekian itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Lillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Virus, gue pamit. See you on the next week.